Salam saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semuanya dan selamat berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Kristen Kristus Alfa Omega. Kembali kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar firman Tuhan di mana topik kita masih seputar memahami makna doa Bapa kami. Kali ini kita akan melihat di dalam Matius pasal 6 ayat 12, bunyi daripada salah satu doa Bapa kami, yaitu, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu memahami betul makna dari kalimat ini, Bu Saudara. Ya. Ada dua poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ya, melalui ayat ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita belajar setiap hari terus-menerus untuk meminta pengampunan, untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Mengapa? Karena kita sebagai makhluk yang banyak kekurangan, kita makhluk yang belum sempurna, kita seringkali jatuh dalam dosa. Seringkali kita terpleset, tersandung di dalam sebuah pelanggaran. Baik itu pikiran kita, perkataan kita, hati kita. Jujur setiap hari kita masih melakukan sebuah kesalahan, pelanggaran, dan itu mengandung dosa yang tidak Tuhan kehendaki. Maka dari itu kita perlu diajar untuk belajar mengakui setiap kesalahan kita, belajar meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari. Memang betul di hadapan Bapa melalui Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, seluruh dosa manusia sudah ditebus. Dosa kita sudah dibereskan oleh Tuhan. Tak tersisa lagi, sudah selesai. Dan itu adalah dosa warisan yang kita dapat dari Adam dan Hawa. Dosa itulah yang sudah Tuhan clearkan, sudah Tuhan bereskan. Namun Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita masih hidup dalam daging. Kita masih hidup dalam tubuh dosa. Di mana setiap hari kita masih melakukan kesalahan. Setiap hari kita masih bisa jatuh dalam dosa. Maka dari itu, hari ini, setiap hari, kita harus belajar untuk meminta pengampunan. Terus mengakui setiap kesalahan kita. Ya, karena kita butuh pengampunan dari Tuhan setiap hari, Bu Saudara. Dan saya percaya Tuhan kita adalah Maha Pengampun. Hatinya begitu besar untuk menerima pengakuan dosa kita. Dan dia siap mengampuni dosa-dosa kita, Saudara. Sebesar apapun, sedalam apapun ya dosa kita, Tuhan akan mengampuni kita. Yang kedua, dikatakan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita jangan salah mengartikan ya ayat ini. Bahwa ayat ini tidak boleh kita artikan, ya Tuhan ampunilah kesalahan kami. Ini loh seperti kami sudah mengampuni kesalahan orang kepada kami. Jangan kita mengartikan seolah-olah karena kita sudah mengampuni kesalahan orang kepada kita, kita menuntut kepada Tuhan, Tuhan ampuni kesalahan saya. Karena saya sudah mengampuni orang lain. Jangan kita mengartikan seperti itu. Karena pengampunan yang kita terima dari Tuhan itu murni. Dasarnya adalah kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Dan murni karena iman kita kepada Tuhan. Makanya kita diampuni. Nah, ayat ini ya sesungguhnya tidak mengatakan bahwa karena kita sudah mengampuni orang, maka Tuhan mengampuni kita. Tidak, Saudara. Ya. Dan memang ayat ini juga ya dilanjutkan di ayat di bawahnya, ayat 14 dan 15.
Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga pun akan mengampuni kamu. Sekali lagi saudara, bukan karena kita yang sudah mengampuni orang, maka kita menerima pengampunan dari Tuhan. Tidak saudara. Ya, Allah sudah mengampuni dan Allah akan mengampuni kita. Itu murni karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Sebagai respon kita akan kasih Tuhan yang sudah mengampuni kita. Ya. Jadi maksud daripada kalimat ini, Bu Saudara, sesungguhnya ya, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, maksudnya adalah ya, bahwa kita sebagai orang yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, ya, menerima anugerah pengampunan dari Bapa kita di surga, harusnya itu bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita dengan sesama. Ketika kita menerima pengampunan dari Tuhan, ya, kita juga belajar untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Itu maksudnya, Bu Saudara. Ya, sebagai orang yang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan, yang sudah menerima anugerah pengampunan, seharusnya kita bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Jadi sekali lagi ayat ini tidak ya mengatakan karena kita sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka kita berhak untuk menerima pengampunan kepada Tuhan. Tidak, Bu Saudara. Ya. Ingat di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Itu perumpamaan tentang pengampunan. Di mana seorang raja mengampuni salah satu hambanya yang punya hutang besar. Dan hutangnya tidak bisa dibayar, bahkan tak akan terbayarkan. Tapi karena kasih raja ini begitu besar, maka hutang hambanya itu diselesaikan. Dianggap lunas. Itulah gambaran Allah kita. Kita adalah hamba yang berhutang banyak. Dan Allah mengampuni dosa kita. Dianggap selesai. Tapi perhatikan. Ya, hamba yang menerima pengampunan dari raja tadi. Seharusnya juga belajar untuk memberikan pengampunan kepada teman-teman yang lain. Yang mungkin punya hutang. Dan Alkitab mencatat. Hamba tadi punya teman-teman yang berhutang kepadanya. Ketika teman-temannya ini tidak bisa bayar hutang atau belum bisa membayar hutangnya, lihat apa respon hamba yang menerima pengampunan dari raja. Dia tidak bisa mengampuni, ya. Padahal hutang teman-temannya tidak sebesar hutang dia kepada raja. Tapi lihat, hamba yang jahat tadi tidak mau mengampuni teman-temannya, bahkan menghukum teman-temannya. Apa respon raja melihat sikap sang hamba yang diampuni hutangnya ini? Raja ini marah. Dan akhirnya apa? Raja memutuskan menghukum hamba yang tadinya sudah diampuni. Karena tidak mengampuni orang lain. Nah, demikianlah juga dalam kehidupan kita. Ya. Ketika kita menerima pengampunan dari Tuhan, kita menerima belas kasihan Tuhan, seharusnya pengampunan yang kita dapat daripada Tuhan, kita juga berikan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, renungan kita kali ini mengajarkan kepada kita, belajarnya untuk terus meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari. Akuilah dosa-dosa kita setiap hari. Apapun dosa yang kita lakukan, akui setiap hari. Dan Allah kita Maha Pengampun. Dan ketika kita menerima pengampunan daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, kita harus membuktikan pengampunan Allah yang kita terima itu kita nyatakan dalam kehidupan sesama. Belajar mengampuni, belajar menerima orang lain, belajar mengampuni kesalahan orang. Itulah cerminan orang yang sudah menerima pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam bagi kita semua.